Alhamdulillah yahmaduhu wa ashkuruhu ala fadlihi wa ataihi al-maymun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu ta'ala amma yushriku adh-dhalimun. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi qama bid-da'wah ila Allah hatta ihtada bi da'watihi as-salihun. Wa ala alihi wa ashabihi الذين قاموا بعده بالبلاغ والبيان والجهاد حتى أذعن لهم المخالفون. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dengan segala bentuk kenikmatannya diringankan hati kita dan visi kita melangkah menuju kebaikan, yang karena kebaikannya terhindar kita dari segala bentuk petaka dan keburukan, dan karena limpahan rahmatnya berbagai macam karunia masih sampai detik ini kita rasakan. Tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah, tidak ada yang berhak disanjung kecuali Zat yang Maha Kuasa. Sedangkan diri kita ini tidaklah bisa melakukan apa-apa, bukanlah siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala terkhusus di hari di mana sangat dianjurkan memperbanyak salawat dan semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iblis laknatullah alaih pernah meminta kepada Allah sebagaimana kita pun meminta kepada Allah. Iblis laknatullah alaih pernah menginginkan sesuatu dari Allah sebagaimana kita pun banyak keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf ketika Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, maka apa yang dikatakan iblis ketika dia menolak perintah Allah? Dia mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Dia mengatakan kepada Allah, wahai Rabbku, jadikan aku makhluk yang ditangguhkan sampai hari dibangkitkan. Tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan, yaitu sampai hari kiamat. Apakah kemudian permintaan iblis laknatullah ini dikabulkan sama Allah? Jawabannya ya. Permintaan dan yang diinginkan iblis diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab, qala innaka minal munzirin. Allah mengatakan, innaka minal munzirin, engkau yang akan ditangguhkan waktumu, usiamu sampai hari dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka pertanyaan yang mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, ketika kita bermunajat kepada Allah, ketika kita minta hajat sama Allah, ketika kita meminta kepada Allah, mana permintaan-permintaan kita yang lebih dominan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kebaikan dunia atau kebaikan akhirat? Apakah minta keselamatan di dunia atau lebih diinginkan keselamatan di akhirat? Makanya di antara tanda-tanda ibadur rahman, kalau kita mengingat masjid ini ibadur rahman, maka Allah berfirman di akhir-akhir surat Al-Furqan, bukan sebagai bentuk pengakuan, bukan sebagai bentuk penamaan terhadap diri-diri kita sendiri. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, maka mereka memiliki sifat
Dan di antara sifat yang sangat melekat pada mereka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah katakan di ayat yang ke-65 tentang sifat ibadur rahman. Mereka mengatakan kepada Allah, Allah berfirman tentang mereka, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berkata, berucap, berdoa kepada Allah, Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, palingkan dari kami azab jahannam. Hindarkan dari kami, jangan masukkan kami ke neraka jahannam. Kenapa demikian? Inna azabaha kana gharama. Karena sesungguhnya azab neraka itu adalah kesengsaraan, kebinasaan yang sifatnya kekal abadi. Maka ma'asyiral muslimin, mungkin di sekitar kita ada sebagian orang yang diselamatkan dari kemiskinan. Mungkin di sekitar kita ada orang yang diselamatkan dari kebangkrutan, dari usaha yang sedang dia jalankan. Mungkin di sebagian kita ada sebagian orang yang diselamatkan dari musibah yang sedang Allah timpakan. Dan itu semuanya keselamatan datang dari Allah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, tidak ada keselamatan yang paling diharapkan oleh setiap mukmin kecuali keselamatan dari azab jahannam. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan dalam khutbah ini. Bagaimana sikap seorang muslim agar dia terhindar dari azab. Kenapa demikian? Karena surga Allah tidak akan mungkin dimasuki oleh seorang muslim yang masih membawa najisnya dosa dan maksiat. Surga Allah tidak akan mungkin dimasuki, dirasakan nikmatnya oleh seorang mukmin yang masih dia membawa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah bersihkan dulu. Makanya Al-Imam Nuqail mengatakan surga Allah itu at-thayyibul mahab. Isinya kebaikan, isinya kenikmatan, enggak ada sedikit pun kotoran apalagi najis yang ikut serta masuk ke dalam surga. Makanya ketika orang-orang mukmin yang mereka diizinkan, diberikan rahmat, diberikan belas kasih sayang oleh Allah sehingga mereka masuk ke dalam surga, maka apa sambutan yang mereka dapatkan? Salamun alaikum tibtum. Keselamatan bagi kalian, tibtum, kalian sudah baik kondisinya. Maka bagaimana meraih kebaikan tersebut sehingga kita dihindarkan dari azab jahannam tersebut? Yang pertama, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, bagaimana kita berusaha agar menerapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat ini adalah jalan yang paling menyelamatkan kita dari Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat tidaklah dinamakan taubat kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, dia menyesali atas apa yang dia pernah lakukan dari dosa dan maksiat. Yang mana sifat dosa dan maksiat ini adalah najis, najasatu adz-dzunub wal ma'asi. Walaupun kita tidak melihat zat najisnya, bukankah seringkali, mohon maaf, kita buang hajat dan berupaya sebersih mungkin dan sewangi mungkin kita terhindar dari najis, tapi kita lupa membersihkan diri dari najis dosa dan maksiat, yang mana itu membuat hati kita najis, hati kita kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang kedua, syaratnya dia harus tinggalkan dosa yang mungkin masih berkaitan dengan kehidupannya. Dan yang ketiga, dia berupaya bertekad agar tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Dan memohon kepada Allah, karena taubat ini adalah merupakan taufik, petunjuk, bimbingan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya, tidak kepada seluruh hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala diantara namanya At-Tawwab. Kenapa? Karena Allah juga yang memberikan karunia kepada sebagian hambanya, agar hambanya tersebut setelah melakukan dosa dan maksiat, dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, dia berupaya membasahi lisannya dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Karena keberuntungan yang paling besar kelak pada hari kiamat adalah orang yang lisannya basah senantiasa meminta ampun kepada Allah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Tuba liman wajada sahifatahu istighfaran katsira." Beruntung orang yang dia mendapati catatan amalannya ternyata banyak lembarannya dipenuhi dengan istighfar. Dan istighfar yang terbaik ketika istighfar tersebut diikuti, diiringi dengan hati. Dibayangkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, maksiat yang selama ini dia jalankan, itu istighfar yang terbaik. Walaupun bagaimanapun jenis istighfar, sekalipun maaf, dia mungkin masih sambil melamun, dia sambil tidak meresapi, tapi masih diberikan pahala. Ketika seorang itu mengucapkan, "Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah." Ini poin pertama dan poin kedua yang akan menjadi penghalang kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Bagaimana seorang mukmin itu berupaya melakukan amal-amal soleh yang akan menghapuskan dosanya. Karena dosa ini akan menghantarkan seorang ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud. Kata Allah, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at wa dzalika dzikrul lidzakirin." Sesungguhnya segala bentuk kebaikan akan menghapuskan keburukan, dan itu adalah bentuk peringatan bagi orang-orang yang ingat. Maka segala bentuk kebaikan, kaum muslimin azani Allah wa ajmain, ini akan menjadi penghalang kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Terutama hadirnya kita di masjid-masjid Allah, terkhusus kaum lelaki, melaksanakan salat 5 waktu berjamaah, menghadiri salat Jumat, mengerjakan salat-salat sunnah. Ini karunia-Nya besar sekali. Kaum muslimin azani Allah wa ajmain. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "As-salawatul khams wal umrah ila al-umrah." Salat 5 waktu dari umrah satu ke umrah yang lainnya kafaratun lima bainahunna. Maka akan menjadi penghapus dosa-dosa di antara amalan-amalan tersebut. Ini yang dijanjikan Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian poin yang keempat, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, adalah musibah yang sedang dihadapinya. Masya Allah, segala bentuk ujian yang Allah timpakan kepada kita, ternyata di balik itu ada hikmah besar. Makanya, mohon maaf, kita tidak berharap, tapi kebanyakan kaum muslimin di penghujung sebelum dia meninggal Allah kasih sakit. Bisa jadi Allah menginginkan dengan sakit tersebut yang dia derita, yang dia rasakan, Allah ingin dosa-dosanya dihapuskan Allah. Yang mana dosa-dosa tersebut akan menghindarkan dia tidak lagi diadab nanti di akhirat. Maka apa kewajiban kita menyikapi sakit tersebut? Ada yang maaf, ada yang sakit stroke, ada yang ginjal, ada yang kanker dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi Allah menginginkan kebaikan dari sakit, dari penyakit yang dia rasakan. Untuk seorang mukmin yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar di hadapan Allah menghadapi penyakit tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul muslim," tidaklah seorang muslim ditimpakan musibah, min nasabin wala wasabin, keletihan, sakit, wala hammin wala huznin, kegelisahan, kesedihan, wala adan, ada gangguan, hatta syauka yushakuha, sampai duri yang melukai kulitnya, yang melukai tubuhnya, illa kafarallahu biha anhu khataya, kecuali dengan hal tersebut Allah hapuskan najis dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka ini sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, di balik rasa sakit, di balik musibah, di balik ujian yang Allah timpakan di dalam kehidupan kita ini. Yang kelima, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, atau poin yang berikutnya adalah sakaratul maut yang dirasakan. Ternyata sakaratul maut ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang mukmin mengharapkan akhir kehidupan yang baik, maka Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam At-Tabrani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'asu." Berbuat baik
kepada manusia akan menghindarkan dari kesudahan yang buruk. Jadi di antara kiat kita mendapatkan predikat husnul khotimah adalah banyak berbuat baik kepada manusia. Segala bentuk kebaikan yang manfaatnya kembali kepada orang lain, maka ini di antara kiat dari Rasulullah SAW, taqi masari'a as-su, yang akan menghindarkan dari kesudahan atau yang dinamakan dengan su'ul khotimah. Maka bagaimanapun kondisi seorang mukmin yang mengalami sakaratul maut, maka sakaratul maut tersebut adalah ujian bagi seorang mukmin yang bisa jadi dengannya Allah menghapuskan dosa-dosanya. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil aliyyil akbar, al-qadiril jabbar, al-azizil ghafar, alladhi khalaqa asy-syamsa wal qamara wa sakhkhara lakumul layla wan nahar wa ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara poin lanjutan yang akan kami sampaikan di khutbah yang kedua ini, poin yang akan menghindarkan dan menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang mukmin hendaknya menumbuhkan rasa takut yang amat besar akan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu di antaranya ujian yang dialami seorang mukmin pada kehidupan setelah kehidupan dunia. Di antaranya apa yang dihadapi seorang mukmin di alam barzakh atau di alam kubur. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, inna fil ghabri dhammah, law kana ahadun najiyan minha lanaja Sa'ad bin Mu'adz. Sesungguhnya di alam kubur itu ada himpitan. Jadi nanti para jamaah sekalian, kubur itu akan menyempit dan menghimpit tubuh seorang mukmin, tubuh seorang hamba Allah yang membuat tulang belulangnya hancur. Itu akan dialami setiap hamba. Karena kata Nabi SAW, "Lau kana ahadun najiyan minha," kalau ada seorang yang selamat dari himpitan kubur, maka yang akan selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Sehingga dikatakan Nabi, kalau ada yang selamat, maka Sa'ad bin Mu'adz gak akan dihimpit di dalam kuburnya. Siapa beliau? Beliau orang yang soleh dari kalangan sahabat Nabi SAW. Beliau orang yang wafat di perang Khandaq. Beliau yang kata Nabi SAW, "Ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz." Bergetar arsy Allah ketika kematian Sa'ad bin Mu'adz. Tapi walaupun demikian, beliau tetap mendapatkan himpitan kubur. Yang mana kata para ulama, ini ujian bukan azab. Sebagaimana sakaratul maut ujian bagi seorang mukmin, maka ada di dalam kubur pun ujian. Di antaranya adalah himpitan kubur, di antaranya adalah ujian pertanyaan dari malaikat, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Ini ujian. Maka bisa jadi dengan hal tersebut Allah menghapuskan dosanya, Allah berkenan mengangkat derajatnya, Allah rahmat dia masuk ke dalam surga Allah. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, ini yang paling diharapkan, yang menyebabkan seorang itu terhalang dari azab Allah. Apa itu? Rahmatullah, kasih sayang Allah, belas kasih Allah, sayangnya Allah kepada kita. Dan ini yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba. Kenapa? Karena selama dia tidak menyekutukan Allah, selama dia jauh dari kesyirikan, maka bentuk apapun dosa yang pernah dia kerjakan, masih terbuka peluang Allah mengampuni dosanya, merahmatinya, dan memasukkannya ke dalam surganya. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah enggak ampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain itu selama Allah menghendakinya.
Maka itu semuanya Allah akan kasih bagi siapa? Bagi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada permintaan yang harus diperbanyak oleh lisan-lisan kita. Yang paling diharapkan oleh hati-hati kita sebagai seorang mukmin dan muslim, melainkan kita memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seorang masuk ke dalam surga, dihindarkan dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah limpahkan belas kasih-Nya kepada kita, karena tanpa belas kasih-Nya, tanpa sayangnya, tanpa rahmatnya, maka semua kita yang duduk di sini, yang sering tertipu dengan amalannya, yang sering tertipu dengan penampilannya, yang sering tertipu dengan sedikit ibadahnya, maka kita semua jadi orang-orang dan manusia-manusia yang rugi. Allahumma arhamna, Allahumma arhamna, Allahumma arhamna, Allahumma amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka rahmataka ya Allah ya arhamar rahimin, rahmatan tunjina 'an narik, rahmatan tudkhilana ila jannatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilayhi min qawlin aw 'amal, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilayhi min qawlin aw 'amal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma amitna 'ala al-islam wa sunnah. Allahumma afriq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli, innallaha ya'murukum bil amanati was salati waz zakati wa jami' a'malis salihah wa nahakum an kulli sayyi'at wa nahakum an kulli dhunub wa nahakum an kulli ma'asi wa nas'alu al-maghfirah wa taubah minhu. Wassalamu alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.